Jujur ya, capek nggak sih ketika orang yang kamu cintai pelan-pelan jadi asing? Bayangin sejenak, dulu dia menggenggam tanganmu hangat, sekarang dia lewat di depanmu kayak angin, nggak berhenti, nggak nyapa, kayak nggak kenal arah pulang ke kamu. Dulu tiap kata dari dia terasa kayak rumah. Sekarang senyumnya bukan buat kamu dan langkahnya nggak lagi berhenti di pintu hatimu. Kalau kamu lagi di fase ini, aku mau kamu tahu dulu. Kamu nggak lebay, kamu lagi kewalahan. Perihnya itu bukan cuma ditinggal, tapi juga kehilangan versi dia yang dulu. Dan itu bikin hati kita bingung karena secara fisik dia masih ada. Tapi yang kita kenal udah nggak sama. Terus pikiran mulai kemana-mana. Kenapa dia bisa segampang itu? Apa aku nggak cukup? Jadi selama ini aku cuma halu. Stop dulu, tarik napas, pelan. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri. Sebelum lanjut, kita bikin badan kamu sedikit lebih tenang dulu. Tarik napas 4 hitungan, tahan 2, lalu buang pelan 6. Ulang sekali lagi. Kalau dada kamu masih sesak, wajar. Kita nggak ngejar langsung sembuh. Kita cuma lagi bantu diri kita aman dulu. Hari ini kita jalan bareng, langkah kecil aja. Buat ngerapihin hati. Bukan buat melupakan cepat-cepat, tapi buat pulih pelan-pelan. Oke? Aku bakal ajak kamu lewat 4 poin besar. Dan di tiap poinnya, aku kasih langkah kecil yang bisa kamu lakuin biar ini bukan cuman kata-kata bagus, tapi beneran ngebantu. Poin pertama, menerima bahwa manusia bisa berubah. Aku ngerti ini nggak gampang. Soalnya kita sering nganggep cinta itu semacam jaminan. Kita mikir, kalau dulu dia sayang, harusnya dia tetap di sini. Kalau kenangannya hangat, harusnya kenangan itu cukup kuat buat nahan dia. Tapi kenyataannya, hidup nggak selalu kerja kayak gitu. Manusia berubah, arah hidup berubah, kebutuhan emosional berubah, cara dia melihat hubungan berubah. Dan kadang perubahan itu datang tanpa pengumuman, tanpa penjelasan, tanpa closure. Yang penting kamu pegang. Perubahan dia bukan bukti kamu nggak layak. Perubahan dia bukan bukti kamu kalah. Perubahan dia cuma bukti jalannya udah nggak searah sama jalanmu. Aku tahu ini bagian yang paling nyesek. Kita nggak bisa maksa orang tinggal di tempat yang udah nggak dia pilih. Kamu bisa sayang banget, kamu bisa berjuang sekuat tenaga, tapi tetap kamu nggak punya remote buat ngatur hati orang. Dan kadang menerima itu bukan langsung ikhlas. Menerima itu cuma berani bilang, oke, ini terjadi. Dan itu udah berat banget. Tapi itu juga pintu pertama menuju tenang. Langkah kecil buat poin pertama. Coba ambil kertas atau notes di HP. Bikin 2 kolom. Yang bisa aku kontrol, yang nggak bisa aku kontrol. Yang bisa kamu kontrol, respon kamu, batas kamu, rutinitas kamu, cara kamu ngomong ke diri sendiri. Yang nggak bisa kamu kontrol, perasaan dia, pilihan dia, apakah dia balik atau enggak, apakah dia paham sakitmu atau enggak. Kenapa latihan ini penting? Karena banyak dari kita capek, bukan cuma karena ditinggal, tapi karena berusaha mengontrol hal yang memang nggak bisa dikontrol. Dan itu bikin kita kelelahan terus. Menerima bukan berarti kamu setuju sama rasa sakitnya. Menerima itu berarti kamu berhenti berantem sama kenyataan, supaya energi kamu bisa dipakai buat menyembuhkan diri. Poin kedua, melepaskan tanpa menyalahkan diri sendiri. Habis menerima, biasanya datang fase paling licik, menyalahkan diri. Kita bongkar ulang semua momen, terus nyari kesalahan kita sendiri. Kita putar ulang adegan di kepala, berharap nemu satu titik yang bisa bikin semuanya balik seperti dulu. Padahal menyalahkan diri itu luka kedua yang kamu ciptakan sendiri, dan itu nggak perlu. Dengerin aku baik-baik. Tidak semua perpisahan terjadi karena kamu kurang. Tidak semua orang pergi karena kamu gagal. Kadang seseorang pergi karena dia nggak siap. Kadang dia pergi karena dia bingung sama dirinya. Kadang dia pergi karena dia memang memilih hidup yang berbeda. Dan itu sakit, tapi itu bukan otomatis salahmu. Aku juga mau bedain 2 hal. Evaluasi versus menghukum diri. Evaluasi itu sehat. Kamu boleh belajar. Kamu boleh refleksi. Tapi menghukum diri itu nggak adil. Itu cuma bikin kamu makin hancur. Melepaskan itu bukan berarti kamu berhenti sayang mendadak. Melepaskan itu berarti kamu berhenti mengejar sesuatu yang bikin kamu tersayat berulang-ulang. Langkah kecil buat poin kedua, yang realistis. 1. Kurangi akses ke pemicu. Kalau kamu masih sering stalking, masih sering ngecek-ngecek, itu kayak kamu ngerobek luka yang belum kering.
Kamu nggak harus langsung hilang 100%, tapi mulai bikin aturan, misalnya aku nggak buka profilnya setelah jam 9 malam, atau aku cuma boleh ngecek sekali seminggu. Kita pelan-pelan aja, tapi konsisten. 2. Tulis surat yang nggak dikirim. Tulis semua yang kamu pengen bilang ke dia. Marah, kecewa, kangen, bingung. Tulis brutal, jujur. Tapi jangan kirim. Ini bukan buat dia. Ini buat kamu supaya emosi kamu punya tempat pulang. 3. Ganti pertanyaan, kenapa aku nggak cukup? Jadi, apa yang aku butuh sekarang supaya bisa tenang? Karena fokusnya bukan lagi bikin dia kembali. Fokusnya bikin kamu pulih. Satu hal lagi tentang closure. Kita sering nunggu dia jelasin semuanya, nunggu dia minta maaf, nunggu dia ngerti sakit kita. Tapi kadang closure itu nggak datang. Dan kalau kamu terus nunggu, kamu kayak naruh kunci damai kamu di tangan orang yang udah nggak pegang kamu. Closure yang paling sehat seringkali datang dari kamu sendiri. Bentuknya sederhana, keputusan. Keputusan untuk berhenti menawar-nawar cinta yang setengah. Keputusan untuk berhenti jadi opsi cadangan. Keputusan untuk bilang, aku pantas dapat yang jelas. Kalau hari ini kamu belum kuat ambil keputusan besar, nggak apa-apa. Ambil keputusan kecil. Hari ini aku nggak ngechat dulu. Hari ini aku fokus makan dan tidur. Hari ini aku nggak membuktikan apa-apa. Kecil, tapi itu langkah pulang ke diri sendiri. Dan ini kalimat tegas tapi tetap sayang dari aku. Kalau dia pergi, kamu nggak perlu ngejar sampai kehilangan harga diri kamu. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh. Poin ketiga, menemukan kembali harga diri kamu. Di fase ini, banyak orang merasa nilainya ikut hilang. Seolah-olah, kalau dia pergi, berarti aku nggak berharga. Nomor, harga diri kamu nggak pernah ditentukan oleh siapa yang tinggal atau pergi. Yang runtuh itu harapanmu tentang kita, bukan nilai kamu sebagai manusia. Aku mau kita jujur sedikit. Seringkali, waktu kita sayang sama orang, kita jadi lupa merawat diri. Kita terlalu fokus, jadi cukup buat dia. Sampai lupa jadi baik buat diri sendiri. Kita terlalu sibuk memberi sampai lupa. Kita juga butuh dipeluk. Dan ketika hubungan itu selesai, yang paling sakit bukan cuma ditinggal. Yang paling sakit, menyadari kamu sempat menelantarkan dirimu sendiri demi mempertahankan sesuatu yang akhirnya tetap pergi. Tapi kabar baiknya, disinilah kebangkitan kamu mulai. Mulai hari ini, kita balikin perhatian itu ke kamu. Kalau kamu sering kejebak pikiran, aku nggak punya nilai, aku mau kamu bikin satu hal. Folder bukti. Di notes, tulis 10 momen kecil yang buktiin kamu orang yang baik dan kuat. Misalnya, kamu tetap kerja kelas, walau lagi hancur, kamu pernah nolong teman, kamu berani minta maaf, kamu bisa bertahan sampai hari ini. Ini bukan buat sombong, ini buat ngelawan otak yang lagi suka ngarang cerita jahat tentang kamu. Karena saat hati patah, memori kita suka pilih-pilih, yang diingat cuma gagal, padahal kamu juga punya banyak hal yang berhasil. Langkah kecil buat poin ketiga, 1. Balikin identitas kamu di luar hubungan. Tanya diri kamu, aku dulu suka apa sebelum hubungan ini? Film, olahraga, baca, masak, game, nulis, nongkrong sama temen. Ambil satu hal kecil, hidupin lagi. Sekecil apapun. 2. Bikin lingkaran aman. Tulis 3 nama orang yang bikin kamu merasa aman. Lalu, pilih satu orang untuk kamu chat hari ini. Aku lagi berat, boleh ngobrol sebentar? Kamu nggak harus kuat sendirian. Kita manusia butuh sandaran. 3. Latihan ngomong baik ke diri sendiri. Tiap malam, ucapin satu kalimat, aku tahu kamu capek, tapi aku bangga kamu masih bertahan. Dan batas bestie ini penting. Kalau dia datang lagi cuma buat ngacak-ngacak, kamu berhak bilang tidak. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu mau sehat. Kamu pantas dapat tenang, bukan cemas tiap hari. Batas itu bukan tembok buat nyakitin orang. Batas itu pagar buat melindungi diri. Poin keempat, mengubah luka jadi kebangkitan yang lebih dewasa. Aku tahu, di tengah kehilangan, orang suka bilang, ambil hikmahnya. Dan jujur, itu kadang nyebelin karena kamu lagi sakit, bukan lagi ujian sekolah. Jadi kita nggak buru-buru cari makna. Kita mulai dari yang sederhana. Luka itu pesan, tapi pesannya baru kebaca. Kalau kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai rencana kamu. Luka ngajarin kita beberapa hal penting. Kamu nggak bisa ngontrol orang lain.
Ketergantungan bukan cinta yang sehat, dan tempat pulang paling aman harusnya kamu sendiri. Kebangkitan itu bukan tentang pura-pura kuat. Kebangkitan itu tentang jujur. Iya, aku terluka, tapi aku tetap milih lanjut. Bukan buat ngebuktiin apa-apa ke dia, tapi buat ngebuktiin ke dirimu. Kamu mampu. Biar ini nggak cuma kata-kata, aku kasih latihan 7 hari yang simple. Hari 1 sampai 2, rapihin ruang kamu, kamar, meja. Bukan demi estetik, tapi biar otak kamu dapat sinyal. Kita mulai lagi. Hari 3, olahraga ringan 10 sampai 15 menit. Gerak itu cara tubuh ngeluarin beban. Hari 4, ketemu atau telepon satu orang yang kamu percaya. Hari 5, kerjain satu hal yang kamu tunda. Satu aja, biar kamu balik ngerasa punya kendali. Hari 6, detox pemicu, mute, unfollow, atau arsipin chat kalau perlu. Bukan dendam, ini perawatan. Hari 7, tulis 5 hal yang kamu pelajari dari hubungan itu, tanpa nyalahin diri. Fokus ke pelajaran, bukan hukuman. Dan kalau suatu hari kamu kepikiran, dia bawa masa depanku, aku mau kamu jawab begini, enggak. Dia cuma pergi dari tempat yang memang sudah bukan miliknya. Kamu masih bangun tiap pagi, kamu masih napas, kamu masih berjuang. Itu bukti kamu jauh lebih kuat dari bayanganmu sendiri. Penutup Besti, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kosong, wajar banget. Tapi tolong ingat, kamu tetap berharga bahkan ketika seseorang gagal melihatnya. Jadi mulai hari ini, cukup satu langkah dulu. Berhenti ngomong ke diri sendiri sejahat itu. Kalau kamu kangen, bilang, iya aku kangen, tapi jangan jadikan kangen sebagai alasan buat balik ke hal yang sama-sama melukai. Kalau kamu sedih, izinin. Tapi tetap makan, tetap mandi, tetap jalanin hari. Dan kalau rasa sakitnya sampai bikin kamu susah fungsi, susah tidur berhari-hari, atau kepikiran nyakitin diri, tolong cari bantuan yang aman, temen yang kamu percaya, keluarga, atau profesional. Kamu nggak harus bawa ini sendirian. Kalau kamu mau, tulis di komentar. Kamu lagi ada di fase yang mana? Menerima, melepas, atau membangun diri lagi? Biar kita saling nemenin. Dan kalau kamu pengen konten kayak gini rutin, kamu boleh subscribe. Kita rawat hati ini bareng-bareng. Pelan-pelan aja. Tapi kita jalan.